nggak sih kita ngerasa kalau di dalam keluarga kita tuh kayak ada sistem operasi tak terlihat yang ngejalanin semuanya? Nah, di bahasan kali ini, kita akan coba bedah wawasan menarik dari obrolan antara Raditya Dika dan Dr. Aisyah Dahlan yang ngebongkar cara kerja tersembunyi di balik kepribadian dan hubungan kita. Nah, semuanya berawal dari pertanyaan Raditya Dika ini. Kelihatannya sederhana ya, tapi dalam banget. Ini pertanyaan yang mungkin banyak dari kita juga pernah tanyain ke diri sendiri. Dan ini jadi gerbang buat kita ngerti siapa diri kita lebih dalam lagi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sering banget kan anak yang lebih suka menyendiri, ngamatin sekitarnya, banyak mikir, itu dianggap sebagai sebuah masalah. Tapi beneran begitu nggak sih? Disinilah konsep kunci dari Dr. Aisyah Dahlan masuk. Menurut beliau, sifat-sifat kayak tadi itu bukan sekedar kebiasaan loh, tapi itu adalah watak, sesuatu yang udah nempel dari lahir, terprogram secara genetik. Ibaratnya, inilah fondasi dari sistem operasi kita masing-masing. Oke, jadi kalau ini watak, terus tipe spesifik apa sih yang kita omongin ini? Yuk kita kenalan lebih jauh sama tipe kepribadian yang jadi pusat diskusi ini. Dan ternyata, nih, tipe kepribadian ini tuh nggak langka sama sekali. Faktanya, ada sekitar 1/4 dari kita, atau 25%, adalah tipe pemikir dan pengamat. Jadi, kalau kamu ngerasa kayak Raditya Dika waktu kecil, tenang aja, kamu nggak sendirian. Ini tuh emang salah satu jenis temperamen yang punya ciri khasnya sendiri. Nah, kurang lebih beginilah cara kerja program genetik seorang pemikir. Kekuatan dan kelemahannya itu kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Sifatnya yang detail dan suka merencanakan, ya sisi lainnya bisa jadi overthinking dan gampang cemas. Keinginannya buat damai bisa bikin dia jadi takut banget buat salah. Jadi penting banget buat kita paham keseimbangan ini, biar potensinya maksimal. Oke, dari ngomongin diri sendiri, sekarang kita geser sedikit. Gimana kalau sistem operasi yang beda-beda ini ketemu dalam sebuah hubungan pasangan? Bakal kayak gimana ya interaksinya? Kutipan dari Dr. Aisyah ini, wah kena banget. Teorinya adalah kepribadian yang saling melengkapi itu justru yang bisa bikin hubungan jadi paling kuat. Kuncinya bukan sama, tapi saling mengisi. Biar lebih kebayang, contohnya kayak gini. Dua tipe watak yang beda, si pemikir dan si pengatur, malah bisa jadi tim yang super fungsional. Yang satu merencanakan dalam diam, yang satunya lagi mengeksekusi sambil ngomong. Jadinya kan, mereka saling nutupin kekurangan dan nguatin kelebihan masing-masing. Dan ini tuh bukan hal yang jarang terjadi loh. Kata Dr. Aisyah, dinamika yang berlawanan saling tertarik ini ditemuin di sekitar 90% pasangan. Ini nunjukin kalau secara alami, kita emang cenderung nyari pasangan yang bisa melengkapi kita. Nah, yang lebih menarik lagi, fenomena saling melengkapi ini ternyata bukan cuma soal psikologi aja, tapi ada akarnya juga di biologi. Yuk kita lihat sedikit sisi sains di balik perbedaan perilaku ini. Jadi, salah satu perbedaan biologis paling penting itu ada di bagian otak yang namanya hipotalamus. Bagian inilah yang jadi mesin pendorong banyak banget pola perilaku kita, terutama yang ada hubungannya sama insting untuk bertahan hidup dan melindungi diri. Nah, hipotalamus ini tuh ibaratnya pusat kendali buat hal-hal kayak rasa aman dan perlindungan, rasa lapar dan haus, tidur, bahkan soal ego dan status. Karena ukurannya di pria cenderung lebih besar, makanya insting untuk melindungi dan menjaga itu bisa jadi lebih dominan. Ini ngejelasin kenapa secara biologis, pria sering banget punya program sebagai pelindung. Ini nih pertanyaan sejuta umat dalam hubungan. Kenapa sih kalau ada masalah, cowok cenderung diem dulu, sementara cewek pengennya langsung diomongin saat itu juga? Jawabannya ternyata ada di cara kerja otak mereka. Jadi, gini, waktu pria menghadapi masalah otaknya tuh kayak ngejalanin serangkaian langkah ini, tapi di dalam kepala. Mereka butuh menganalisis dulu, cari solusi, bikin rencana, baru deh mereka ngerasa siap buat cerita. Jadi, bukan berarti mereka nggak peduli ya, tapi sistem operasinya emang butuh waktu buat loading dulu. Oke, sekarang dari semua konsep psikologi dan neurologi yang udah kita bahas, mari kita tarik benang merahnya ke hal yang paling penting. Keamanan keluarga, terutama buat anak-anak kita. Intinya ya ini, dan ini bukan cuma kalimat manis loh, tapi ini beneran strategi perlindungan yang paling dasar. Rasa aman dan bahagia di rumah itu jadi tameng paling ampuh dari segala bahaya di luar sana. Dengerin deh kutipan dari Dr. Aisyah ini, dalam banget. Artinya kalau seorang anak udah ngerasa bahagia, aman, dan dimengerti di rumah, tawaran kebahagiaan instan dari luar, contohnya narkoba, itu jadi nggak menarik lagi. Kenapa? Ya karena dia udah punya fondasi kebahagiaan yang asli dan kokoh di rumahnya sendiri. Kita juga perlu tahu gimana cara kerja bahaya di luar sana.
Predator itu nggak nyerang asal-asalan. Mereka nyari celah keamanan di sistem operasi seorang anak, yaitu rasa sepi atau ngerasa nggak dipahami. Mereka nawarin solusi palsu buat masalah yang beneran anak itu rasain. Nah, inilah kenapa benteng kebahagiaan di rumah jadi krusial banget. Jadi, kesimpulan dari semua ini sebenarnya cuma satu. Memahami sistem operasi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayang, itu adalah bentuk perlindungan yang paling efektif. Paham watak pasangan, paham cara kerja otaknya, dan paham apa yang bikin anak kita merasa aman. Itulah kuncinya. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Setelah dengerin semua ini, seberapa dalam sih kita benar-benar ngerti cara kerja unik dari pasangan, anak, atau orang tua kita? Karena justru di dalam pemahaman itulah letak koneksi, kebahagiaan, dan rasa aman yang sejati.